Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong dirapikan diri kalian yang dirasa kurang rapi, seragamnya dan lain sebagainya. Silakan dirapikan rambutnya, kiri kanan depan belakang kalian diperhatikan. Apabila ada kotoran, ada sampah, silakan dirapikan, dirapatkan agar proses pembelajaran kita lebih nyaman dan lebih kondusif. Oke, terima kasih. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada pagi ini dengan pembacaan doa. Saya minta kepada saudara Rizky untuk memimpin. Baca doa dimulai. Alhamdulillah. Baik, saya akan absen terlebih dahulu ya. Ramadan, masuk Ramadan. Rizky sudah pasti masuk karena nanti kami akan memimpin doa. Amar, oh ini. Ali juga ini ya? Ya, oke, baik, semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, terakhir kita membahas materi tentang adab dan adab dan akhlak. Adab dan akhlak kepada siapa? Kepada orang tua dan guru. Ramadan adab dan akhlak kepada orang tua dan guru bagaimana? Adab dan akhlak kepada orang tua dan guru bagaimana? Akhlak kepada orang tua dan guru ya, betul. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendetail lagi membahas tentang materi yaitu musafahah, masih tentang adab dan akhlak, tentang adab dan akhlak berjabat tangan kepada guru dan kepada orang tua. Di antaranya indikatornya saya akan jelaskan materinya kepada kalian. Nanti kalian akan melakukan praktek. Setelah itu tujuannya apa? Kalian paham dengan materinya dan kalian bisa mempraktekannya bukan hanya di sekolah, akan tetapi di rumah kalian masing-masing. Insya Allah. Ingat, jangan pernah merasa puas dan cukup ketika belajar. Sebab kenapa? Tidak ada kata libur, tidak ada kata selesai untuk penuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu sudah pasti berkah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tingkatan derajat. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina amanu utul ilma darajat. Kita akan menggunakan metode ceramah yang nantinya saya akan jelaskan materinya. Juga nanti kita akan menggunakan metode action learning, belajar sambil mempraktekkan. Masuk kepada materi musafahah. Mohon maaf, proyektornya agak sedikit bermasalah, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Kita akan membahas tentang pengertian, hukum, tujuan, dalil, adab, dan tata cara berjabat tangan atau musafahah dalam Islam. Apa sih musafahah itu? Ada yang tahu nggak musafahah itu apa? Ramadan? Musafahah itu apa sih? Lupa. Kalau Rifki musafahah, tahu Rifki musafahah itu apa? Itu adalah bentuk penghormatan dan sayang dan ukhuwah antara muslim. Good. Istilahnya berjabat tangan atau dalam Indonesianya negara kita salim tangan. Apa hukum dari musafahah? Setiap suatu perbuatan dan amalia pasti ada hukum yang mendasarinya. Diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim berjumpa dan berjabat tangan melainkan akan diampuni keduanya dosanya dan diampuni dosa dan kesalahannya serta dilunakkan hatinya sebelum mereka berpisah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud. Dan bisa menjadi sunnah musafahah ini dalam kondisi apa? Dianjurkan oleh Rasulullah, disunnahkan oleh Rasulullah berjabat tangan kepada sesama muslim dan kepada sesama mahram. Apa itu mahram? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan musafahah bisa menjadi haram. Bagaimana Pak bisa dikatakan sebagai haram? Apabila berjabat tangan ini
dilakukan bukan dengan mahramnya, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Apa landasannya? Hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, lebih baik kepala seorang muslim itu ditusuk besi panas ketimbang menyentuh tangan atau bagian tubuh ajnabiyah perempuan yang bukan mahramnya. Jelasin ya. Ini sahih dari hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau menurut pendapat jumhur ulama, Imam Nawawi mengatakan, ulama Syafi'iyah di dalam kitab Syarah Muhadzab, apa kata beliau? Tidak halal bagi laki-laki menyentuh berjabat tangan kepada perempuan yang bukan mahramnya kecuali dalam keadaan darurat, kecuali ada syarat yang menjadikan hal tersebut dilakukan. Kalau menurut jumhur ulama, semuanya nih ulama-ulama terdahulu mengatakan haram laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berjabat tangan. Jadi nggak boleh ya lagi ya, nggak boleh Ramadan ya. Ya, kamu lagi ngapain itu Ramadan? Oh, kan lagi belajar. Silakan ditutup dulu. Kita sedang belajar. Nanti ketika saya tanya kamu nggak tahu. Kita masuk ke tujuan. Apa tujuan musyafahah? Yang pertama mempererat ukhuwah Islamiyah, silakan ditulis. Yang kedua melunakkan hati seorang muslim diantaranya, dan yang paling utama adalah menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan Rifki, saya minta bacakan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi berjabat tangan menyambung ukhuwah Islamiyah itu menurut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang adab-adabnya. Bagaimana adab-adab musyafahah? Adab-adab musyafahah dilakukan dengan tangan kanan dengan tulus dan penuh dengan penghormatan, bukan dengan mahramnya. Sekali lagi ditegaskan, bukan dengan mahramnya, akan tetapi sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan masih dengan mahramnya. Kalau di luar mahram itu tidak boleh dan dilarang. Hukumnya apa? Haram. Kita masuk ke tata caranya ya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, menggunakan tangan kanan. Lebih bagus lagi dengan dua tangan kanan kita diambil, disambut tangan orang tua kita, tangan guru kita dengan kedua tangan kita, dicium dinding tangannya. Ini dinding tangan dicium. Nah, setelah itu yang lebih bagus lagi dibalik, dinding bawahnya dicium juga. Dan jangan lupa ketika sebelum bermusyafahah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam, kontak mata dengan pandangan yang gembira, yang baik. Dan juga dengan nada suara yang lama, nggak boleh lama, nggak boleh dengan emosi. Jelas ini ya? Oke. Jadi kalau saya tanya, ketika kita bermusyafahah itu dengan tangan kanan, lebih bagus lagi dengan dua tangan. Apa yang dicium? Dinding tangan. Lebih bagus lagi dibalik, dinding bawahnya dicium juga. Itu bisa diperjelas apa? Ada dua, ta'adduban dan takriman. Tata cara penghormatan dan akhlak kita kepada orang tua dan kepada guru kita sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Oke, maju kita praktek, langsung action. Silakan. Ayo maju, silakan. Yo, silakan maju ke depan. Yo, silakan. Langsung kita praktek. Ya. Contoh, Rifki orang tuanya, Ramadan adalah anaknya, ya.
Silakan Ramadan mau pamit sekolah bagaimana? Ya. Nah, silakan ditahan dulu. Nah, ini yang salin yang benar itu begini. Nah, dicium. Jangan cuma ditarik doang. Nah, yang betul seperti itu. Jadi nggak boleh cium tangan selain menggunakan tangan kanan. Jadi jelas ya? Jangan ada yang salah lagi ya. Oke, silakan duduk kembali. Pak, maaf telat Pak ya. Ya, Irfan Ali, kamu dari mana aja? Biasa Pak. Ya, silakan langsung duduk ya. Saya mau tanya ke kamu dulu Irfan Ali. Apa tuh Pak? Musafahah itu apa? Mustafa itu berjabat tangan. Berjabat tangan, menggunakan tangan Kanan. nggak boleh berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Maksudnya bagaimana? Nggak boleh kalau itu bukan mahram kita, bukan yang halal buat kita. Ya, oke, good, silakan duduk. Kamu berarti walaupun terlambat tetap belajar dan menyimak materi. Ya, silakan duduk ya. Oke, jadi kalau mau saya tanya lagi, apa itu musafahah? Berjabat tangan. Musafahah bisa menjadi dua, bisa menjadi sunnah apabila apa? Sesama muslim bisa menjadi haram. Bagaimana? Kalau bukan sama ajnabi Pak. Ya, ajnabiyah bukan mahramnya. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambung ukhuwah Islamiyah. Ya, dalilnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Adabnya dengan baik menggunakan tangan kanan. Tata caranya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tangan kanan dengan kedua tangan lebih bagus, mencium dinding tangan orang tua dan guru kita dengan perasaan ekspresi yang baik, nada bicara yang lembut, mengucapkan salam di awal. Oke. Berarti semua sudah paham ya? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Berarti kalian bisa nanti mempraktekkan ini di rumah. Jangan sampai salah lagi. Nanti kita akan lanjut pembahasan adab dan akhlak selanjutnya, yaitu adab dan akhlak bermasyarakat. Oke, saya harapkan semuanya sudah paham. Jadi tidak ada yang ditanyakan lagi. Cukup sampai situ. Silakan nanti saya tugaskan kalian bikin video di rumah. Nanti habis itu kalian kirim ke saya. Ada yang bisa menyimpulkan dari musafahah ini apa? Silakan. Saya, Pak. Ya, Irfan Ali silakan. Mustafa ini berjabat tangan. Kaitannya dengan adab dan akhlak. Iya. Jadi kalau musafahah menurut kamu gimana? Musafahah itu berjabat tangan secara laki-laki dan laki-laki, dan tidak boleh secara laki-laki dan perempuan itu. Iya. Bu Ramadan? Mustafa itu adalah pejabat tangan yang mana kita ketika mau pergi sekolah kita guru ke orang tua saling, yaitu di mana di ujung Ya, di dinding ya. Ya, oke. Good. Semua berarti sudah paham ya? Paham Ya, Pak. alhamdulillahirabbil alamin. Berarti selesai sudah pembelajaran kita pada saat hari ini. Mudah-mudahan semuanya manfaat, bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Untuk itu, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin kembali oleh saudara Rifki. Ya hamdi kalimatu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.